Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di materi yang kedua. Ya, di sini kita akan membahas tentang materi yang serupa, yaitu tentang paham-paham besar dengan gerakan nasional di Asia Afrika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait paham-paham, yaitu ada liberalisme, sosialisme, dan pan-islamisme. Baik. Untuk semuanya bisa disimak ya. Untuk materi ini sebagai penunjang, nanti kita bahan diskusi pada SPI dan WhatsApp group. Baik, untuk itu langsung saja kita kepada materi. Apa itu liberalisme? Nah, kalian juga sudah tahu ya liberalisme itu seperti apa, karena negara kita memang negara demokrasi, tapi liberalisme itu ada gitu dalam negara kita. Liberalisme merupakan sebuah ideologi atau pemahaman, pandangan, filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Nah, ini secara umumnya liberalisme itu mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas. Latar belakangnya adalah adanya keinginan untuk bebas berpikir. Jadi masyarakat itu tidak ingin diatur kebebasannya dalam berpendapat ataupun mengeluarkan gagasan yang memang menunjang dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, liberalisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu liber, yang berarti bebas ya. Nah, untuk bebas di sini mengacunya itu kepada pemilikan umum, namun lebih bukan memacu kepada kepemilikan umum, tapi lebih mengarah kepada suatu kebebasan untuk mereka berpikir, seperti itu. Nah, kata liberal juga berkembang sehingga meliputi berbagai makna dan aspek, seperti itu. Liberalisme adalah sebuah ideologi atau pemahaman, pandangan filsafat dalam tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kesamaan hak adalah nilai politik yang paling utama. Nah, ada dasar pokok pada liberalisme ini. Yang pertama ada kehidupan, ada kebebasan, dan ada juga hak milik. Nah, dasar-dasar tersebut memiliki makna atau nilai. Nah, ini ada beberapa maknanya atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yaitu tentang kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama di sini berarti setiap orang dalam paham liberalisme ini harus memiliki kesempatan yang sama. Jadi kesempatan untuk melakukan sesuatu atau berpikir juga harus disamakan gitu kesempatannya. Yang kedua, dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia. Jadi manusia dengan manusia yang lain itu saling memanusiakan manusianya, seperti itu. Jadi diakui bahwa mereka itu adalah manusia, mereka patut untuk kita hargai, seperti itu. Nah, ada juga pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Nah, jadi yang diperintahkan kepada pemerintah itu harus dilaksanakan gitu, sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, juga berjalannya hukum atau the rule of law, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. Nah, untuk dalam paham atau dalam dasar pokok liberal ini, negara hanyalah sebagai alat untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan dari suatu bangsanya atau masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Dalam liberalisme tidak memandang dogmatisme atau dogma-dogma yang ada gitu, atau dogmatisme. Jadi tidak memandang hal tersebut dalam dasar pokok liberalisme. Nah, terbagi dalam dua masa pada saat liberalisme ini. Yang pertama ada liberalisme klasik dan juga ada liberalisme modern. Nah, liberalisme klasik ini timbul pada awal abad ke-16, sedangkan untuk yang modern itu muncul abad ke-20. Namun bukan berarti liberalisme modern ini menghilangkan liberalisme klasik, karena sejatinya liberalisme modern adalah penambahan dari liberalisme klasik, atau dalam paham-paham liberalisme sekarang yang modern itu masih menganut paham-paham atau nilai-nilai yang berada di
dalam liberalisme klasik seperti itu. Jadi tidak serta-merta dihilangkan gitu. Nah, tidak juga mengubah hal-hal dasar, hal-hal lainnya, atau dengan kata lain nilai intinya atau core values seperti itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri, sejarah lahirnya liberalisme itu dimulai pada masa Renaissance, yaitu zaman ketika rakyat dan negara-negara Eropa pada saat itu berjuang untuk membebaskan diri dari kekuasaan gereja dan agama yang sangat menghukum kebebasan berpikir. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin bebas dalam berpikir. Jadi adalah paham ini liberalisme untuk membebaskan daya pemikiran mereka, karena yang kita ketahui bahwa pada zaman Renaissance seseorang itu diikat atau dikurung dengan dengan agama dan juga kekuasaan pemerintahan di sana. Jadi lahirlah liberalisme ini gitu. Dalam masyarakat modern, liberalisme itu tumbuh dalam badan demokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, demokrasi juga merupakan suatu kebebasan gitu. Sistem yang melakukan segalanya itu bebas berpendapat, bebas melakukan segala hal. Walaupun pada kenyataannya kita kadang tidak bisa bebas untuk berpendapat seperti itu. Namun liberalisme dan demokrasi ini hampir menjadi satu kesatuan yang padu, karena biasanya dalam demokrasi di situ terdapat paham-paham liberal seperti itu. Nah, perkembangan liberalisme ini pertama kali dikembangkan oleh kaum borjuis. Ini berkembangnya itu di Perancis pada abad ke-18 ya, sebagai reaksi terhadap pemerintahan Raja Louis yang berkuasa secara absolut atau secara sewenang-wenang gitu, sekeinginan dia itu berkuasa. Jadi lahirlah paham liberalisme karena tidak ingin terkekang, masyarakatnya ingin bebas untuk berpikir, untuk berpendapat, untuk melakukan sesuatu. Jadi lahirlah liberalisme. Paham ini kemudian menyebar di berbagai negara Eropa lainnya, dibawa oleh Napoleon Bonaparte, yang seperti kita ketahui bahwa Napoleon Bonaparte merupakan seorang penjelajah samudra seperti itu. Jadi dilakukanlah penjelajahan dengan menyebarkan paham-paham seperti ini. Paham ini hampir mengaruhi seluruh Eropa kecuali Inggris dan Rusia. Nah, paham liberalisme juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Asia dan Afrika. Nah, hal ini dimungkinkan dengan hubungan-hubungan yang memang dijalin gitu dari kegiatan interaksi antar negara seperti itu. Nah, praktik-praktiknya juga ada praktik di bidang politik, bidang ekonomi, dan lainnya. Nah, ini ada di praktik bidang politik. Dalam bidang politik, paham liberalisme beranggapan bahwa terbentuknya suatu negara merupakan kehendak dari individu-individu. Jadi negara ada itu tergerak dari individu terlebih dahulu, baru mencapai sebuah kesepakatan dan terbentuklah negara itu sendiri. Nah, kemudian kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa paham demokrasi juga kekuasaannya itu berada di tangan rakyat seperti itu. Nah, dalam ekonomi, praktiknya adanya ekonomi yang bebas, yakni setiap individu harus memiliki kebebasan berusaha, memiliki rasa pencarian yang disukai, serta kebebasan untuk mengumpulkan harta benda tanpa adanya pengekangan terhadap proses dalam melakukan perekonomian untuk individu tersebut. Nah, pemerintah juga tidak memiliki peran dalam kegiatan ekonomi yang bebas. Semboyan ekonomi bebas adalah produksi yang bebas, perdagangan yang bebas, dunia akan berjalan secara sendiri seperti itu. Nah, ada juga praktik liberalisme dalam bidang agama, yaitu beranggapan bahwa masalah agama merupakan masalah yang pribadi, sehingga setiap individu harus memiliki kebebasan beragama dan menolak campur tangan negara atau pemerintah. Jadi setiap individu itu ditentukannya itu oleh kepercayaannya sendiri, bukan ditentukan oleh agama, bukan ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak berhak untuk ikut campur dalam penentuan keyakinan untuk beragama apa gitu terhadap
masyarakat atau individu itu sendiri bebas memilih agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya seperti itu. Nah, pengaruh liberalisme ini diberlakukan pada saat pemilu gitu untuk memilih anggota parlemen di mana pemilihnya ialah dari seluruh anggota masyarakat. Terus juga munculnya sistem perekonomian liberal atau perdagangan yang bebas. Dan juga setiap orang bebas menganut agama yang diyakini tanpa adanya paksaan dari siapapun seperti yang tadi telah saya jelaskan. Ada juga kebebasan bagi wartawan untuk menulis atau ini adalah jurnalis untuk bebas menulis atau melakukan kajian jurnalis seperti itu. Adanya juga emansipasi wanita serta menempatkan wanita dengan sejajar dengan laki-laki gitu. Ini seperti yang terjadi di Indonesia seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada paham sosialisme. Kata sosialisme ini berasal dari bahasa Latin juga, yaitu socius yang berarti kawan. Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki segala sesuatu yang diatur bersama, dikerjakan oleh bersama dan dilakukan secara bersamaan dan harus juga dinikmati oleh bersama seperti itu. Tujuan sosialisme sendiri adalah mewujudkan masyarakat yang sosialis dan jalannya itu dengan cara mengkolektif sarana produksi, memperluas tanggung jawab dan negara bagi kesejahteraan. Nah, gerakan sosial juga ditandai dengan adanya pertentangan terhadap kelas-kelas sosial dalam masyarakat seperti kelas bagian atas, kelas bagian bawah atau kaum yang memang berada atau kaum yang berkekurangan dan juga berkecukupan itu ya bertentangannya dengan hal tersebut. Nah, sejarah lahirnya sosialisme. Sosialisme ini muncul sebagai reaksi terhadap kondisi rakyat kelas menengah ke bawah yang memprihatinkan pada saat itu. Jadi munculnya sosialisme ini ketika kaum-kaum yang memang mempunyai atau berada gitu sewenang-wenang, muncullah reaksi dari kaum kalangan menengah ke bawah. Mereka merasa ingin sama rata gitu semuanya dalam pemahaman untuk bernegara. Oleh karena itu muncul kecendekiawan yang membela hak kaum buruh dan menyerukan persamaan hak seperti itu. Nah, pengaruh sosialisme sendiri yaitu terbentuknya partai yang berideologi sosial. Partai tersebut kalau misalkan di Indonesia ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI pada tahun 1945. Semua masyarakat boleh mengenyam pendidikan tanpa membedakan kelas sosialnya. Jadi tidak dibedakan misalkan yang kaya sekolah dengan sekolah yang memang bayarnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi dalam hal ini tidak memandang pendidikan itu tidak memandang kelas sosial seperti itu. Masyarakat bebas menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah tanpa memandang kalangan tertentu atau kalangan yang memang biasanya dispesialkan itu yang memang berada. Individu boleh memiliki harta kekayaan pribadi tanpa campur tangan orang lain. Jadi bebas itu untuk memiliki kekayaan pribadi. Segala bentuk perekonomian diperuntukkan untuk rakyat. Dan juga dibuat Undang-Undang Pasal 33 yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam itu diatur oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak dikenyam atau digunakan oleh negara itu sendiri. Jadi diperuntukannya untuk masyarakat seperti itu. Nah, itu pengaruh sosialisme pada saat itu. Nah, untuk masa yang pada masa kini gitu dibuatnya Undang-Undang Pasal 33 yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam diatur oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang tadi gitu. Hanya masih masuk di masa kini itu ada yang diatur itu adalah ini. Nah, selanjutnya ada juga paham pan-islamisme. Nah, secara luas pan-islamisme ini merupakan suatu kesadaran adanya kesatuan umat Islam yang memang besar gitu, yang diikat oleh kesamaan agama karena namanya juga pan-islamisme gitu, sehingga membentuk solidaritas sedunia yang memiliki agama yang sama seperti itu. Secara khusus adalah gerakan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Adanya paham pan-islamisme ini.
Nah, sejarah lahirnya itu bagaimana? Pan-Islamisme berasal dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897. Nah, pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini tentang gagasan Pan-Islamisme sangat erat kaitannya dengan kondisi pada awal abad ke-20. Pada abad ini terjadi beberapa kemunduran dalam negara-negara Islam, sementara negara Barat menjadi terdapat kemajuan gitu yang disertai dengan pengembangan kekuasaan. Jamaluddin melihat pengembangan kekuasaan ini termasuk penjajahan yang harus dilawan dengan cara mempersatukan negara-negara Islam. Seperti itu. Nah, perkembangan pan-Islamisme ini dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani sebagai pengaruh bagi para tokoh-tokoh Islam dan juga meluasnya ke berbagai negara, khusus negara-negara Islam. Raja Faisal dan Shah Iran mengusulkan untuk diadanya KTT Islam. Nah, jadi dibentuklah organisasi yang memiliki konferensi Islam yang berkedudukan di Jeddah, atau konferensi yang memang dilakukan untuk melakukan tujuan yang bersama gitu dalam pandangan Islam. Nah, pengaruh pan-Islamisme ini terbentuknya Liga Dunia Islam atau Muslim World League atau Rabit Al-Alam Al-Islam pada tahun 1962 merupakan bentuk nyata dari gerakan pan-Islamisme ini. Negara-negara Islam yang berhasil membentuk sebuah lembaga permanen yang diberi nama Organization of Islamic Conference atau OIC, atau Organisasi Konferensi Islam atau OKI yang berkedudukan di Jeddah. Nah, perkembangan organisasi Islam ini berkembang juga di Indonesia. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah memperhatikan materinya. Jangan lupa untuk mereview atau melihat-lihat kembali materi yang sebelumnya karena masih berhubungan dengan materi yang sekarang. Terima kasih untuk kalian semuanya. Mari kita diskusi di SPI dan di WhatsApp group untuk membahas perihal materi ini. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih, mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.